Oke, kita mulai saja. Untuk pertemuan malam ini kita akan bahas mengenai kita langsung ke bab 10 ya. Untuk balance scorecard kita lewatkan karena di akuntansi biaya kita pernah belajar mengenai BSC atau balance scorecard. Nah, untuk malam ini kita bahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Ada yang pernah dengar nggak? Apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Ada yang tahu nggak akuntansi pertanggungjawaban? Atau baru dengar kali ini? Coba, ada yang tahu apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Putri apa Put? Akuntansi pertanggungjawaban kayak gimana Put? Apa itu akuntansi pertanggungjawaban Putri Amanda? Untuk mengoperasikan pusat penanggung-jawaban, kayak pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat penanggung-jawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjukkan kepada orang lain. Contohnya gimana? Contohnya maksudnya gimana Putri? Gimana contohnya? Jadi intinya akuntansi pertanggungjawaban itu adalah satu sistem ya, satu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat tanggung jawab pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana serta tindakan setiap pusat tanggung jawab dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab bersangkutan. Misal gini, jadi setiap perusahaan itu kan banyak masing-masing departemen ya. Ada departemen accounting atau finance, kemudian ada departemen sales, kemudian ada departemen purchasing, kemudian ada departemen HRD atau kemudian departemen produksi, kemudian ada departemen GA. Nah, itu kan seksi atau unit atau departemen-departemen yang ada di suatu entity atau suatu perusahaan. Nah, maksud dari akuntansi pertanggungjawaban itu apa sih? Gitu kan? Tadi kan saya sudah jelaskan secara singkat. Jadi intinya akuntansi pertanggungjawaban ini adalah cost atau biaya-biayanya ini dipusatkan ke masing-masing seksi unit atau departemen. Misalnya kita kan pasti ada pengeluaran pembelian alat tulis atau ATK. Ya, setiap departemen atau seksi atau unit dalam suatu perusahaan pasti kan membutuhkan yang namanya ATK. Nah, di akuntansi pertanggungjawaban ini, biaya ATK ini dikosenterkan ini ke masing-masing departemen atau apakah cost centernya ini dimasukin ke misalnya departemen yang ngurusin misalnya GA atau seperti apa. Nah, itu adalah akuntansi pertanggungjawaban. Jadi masing-masing biaya yang dikeluarkannya ini sudah ada cost centernya ya. Pusat biayanya. Misalnya bagian accounting ingin membeli misalnya peralatan kantor. Nah, berarti yang menjadi akuntansi pertanggungjawaban atau istilahnya itu biaya pusatnya itu ada di mana? Nah, di accounting kah atau dipusatkan di bagian departemen lain? Nah, itu akuntansi pertanggungjawaban. Nah, di sini dijelasin. Nah, jadi konsep dasarnya itu adalah dalam upaya mencapai tujuan, setiap perusahaan akan menggunakan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk beroperasi, termasuk SDM atau sumber daya manusia. Nah, semakin banyak tenaga kerja yang terlibat dan semakin besar ukuran organisasi perusahaan, semakin kompleks pekerjaan serta persoalan yang dihadapi. Misalnya adalah pengalokasian tugas dan wewenang kepada berbagai fungsi serta tingkatan manajemen harus dilakukan agar tujuan umum perusahaan dapat tercapai. Nah, kemudian jika pemisahan fungsi organisasi telah terjadi, maka kebutuhan untuk mendelegasikan berbagai wewenang kepada berbagai tingkatan organisasi merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Nah, itu adalah konsep dasar dari akuntansi
pertanggungjawaban. Jadi untuk pengalokasian tugas dan wewenang atau biayanya ini sudah sesuai dengan fungsi dan tingkatan manajemen yang dilakukan agar tujuan perusahaan ini dapat tercapai, kayak gitu. Nah, kemudian sistem pendelegasian wewenang yang baik memerlukan pertanggungjawaban anggota organisasi yang menerima wewenang dari tingkatan manajemen lebih tinggi. Nah, untuk menjamin setiap fungsi dan tingkatan manajemen melaksanakan semua tugas yang diberikan sesuai dengan rencana yang telah disusun, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk memberikan pertanggungjawaban yang baik, sebaiknya disertai dengan berbagai data dan informasi keuangan yang relevan serta memadai. Nah, di sini saya jelasin lagi. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat tanggung jawab pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana serta tindakan setiap pusat tanggung jawab itu dengan menentukan atau menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan. Yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Paham nggak sampai sini? Halo, gimana? Paham nggak sampai sini mengenai akuntansi pertanggungjawaban? Nah, ini untuk akuntansi pertanggungjawabannya ini hal-hal syarat yang perlu membentuk dan mempertahankan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Pertama ada alokasi dan pengelompokan tanggung jawab. Nah, di sini di sistem akuntansi pertanggungjawaban harus didasarkan atas lokasi dan pengelompokan tanggung jawab manajerial pada berbagai unit dan tingkatan dalam organisasi dengan tujuan untuk membentuk anggaran bagi masing-masing unit kerja tersebut. Ya, jadi istilahnya itu masing-masing departemen atau seksi ini memiliki istilahnya pertanggungjawaban mengenai biaya yang dikeluarkan, ya. Yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Itu adalah akuntansi pertanggungjawaban. Nah, kedua, sesuai bagian organisasi. Nah, sesuai bagian organisasi di sini adalah jadi sistem akuntansi pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan struktur organisasi di mana ruang lingkup telah ditentukan. Wewenang mendasari pertanggungjawaban biaya tertentu. Nah, kemudian ada lagi anggaran yang jelas. Nah, anggaran ini disusun harus menunjukkan secara jelas biaya yang terkendali oleh personil unit kerja yang bersangkutan. Nah, jadi setiap personil unit kerja yang diberikan wewenang mengelola unit kerjanya harus mengetahui dengan jelas tingkat tanggung jawab yang menjadi beban. Oke. Bagaimana sampai sini? Udah nyambung mengenai akuntansi pertanggungjawaban? Faris Ahmad gimana? Riz? Nyambung, Bu. Gimana, coba diulangin? Maksudnya gimana? Jadi akuntansi pertanggungjawaban itu dipusatkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya, Bu. Kayak bagian akuntansi ingin membeli barang, maka dipusatkan ke bagian akuntansi itu. Ya, jelas ya. Jadi biaya yang dikeluarkan ini misalnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing departemen, seksi atau unit dalam satu perusahaan tersebut. Ya, itu adalah mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Nah, di sini ada juga jenis pusat pertanggungjawaban. Nah, untuk jenis pusat pertanggungjawaban ini ada pusat biaya atau istilahnya cost center. Ya. Jadi dari berbagai fungsi dan tingkatan manajemen yang dimiliki perusahaan, keseluruhannya dapat dikelompokkan ke dalam 3 pusat pertanggungjawaban, ya. Nah, keseluruhan fungsi dan tingkatan manajemen ya seperti yang tercantum dalam struktur organisasi misalnya dari berbagai perusahaan, maka jenis pusat pertanggungjawaban itu dibagi 3. Pertama berdasarkan pusat biaya atau cost center. Ya. Nah, apa sih pusat biaya atau cost center? Nah, pusat biaya atau cost center adalah bagian terkecil dari kegiatan atau bidang tanggung jawab di mana biaya diakumulasikan. Nah, biasanya pusat biaya yang berbentuk departemen tersendiri, tetapi tidak menutupi kemungkinan pusat departemen terdiri dari beberapa pusat biaya. Nah, jadi ada cost centernya masing-masing, ya. Tadi setiap departemen ini memiliki pusat biayanya masing-masing. Misalnya itu tergantung dari perusahaannya, ya.
apakah misalnya pembelian ATK ini akan menjadi apakah akan dikoordinir oleh bagian GA misalnya, atau cost center-nya ke bagian masing-masing kayak gitu. Itu adalah pusat biaya atau cost center. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah pusat laba atau profit center. Nah, pusat laba ini salah satu bagian perusahaan yang sering kali disebut dengan divisi yang bertanggung jawab atas pendapatan maupun pengeluaran perusahaan. Ini ada pusat laba atau profit center. Nah, terakhir ada pusat investasi atau investment center. Adalah salah satu bagian perusahaan yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sekaligus dihubungkan dengan modal yang digunakan oleh bagian tersebut. Dalam praktiknya istilah pusat investasi jarang digunakan oleh berbagai perusahaan yang ada. Jadi aktualnya untuk jenis pusat pertanggungjawaban itu hanya menggunakan profit center dan cost center. Ya, untuk pusat investasi ini jarang sekali digunakan di dalam suatu perusahaan. Oke, jadi pada praktiknya ya atau aktualnya perusahaan ini hanya menggunakan profit center dan cost center atau pusat laba dan pusat biaya. Nah, untuk investasi jarang sekali perusahaan mempraktekkan ya istilah pusat investasi kayak gitu. Oke, cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Ada yang bertanyain nggak? Halo, Masih lanjut, Bu. paham ya? Oke. Nah, di sini ada kemudian ada perilaku manusia. Ya, jadi akuntansi pertanggungjawaban menekankan suatu pelajaran penting bagi manajer maupun para akuntan, yaitu perilaku para manajer sering kali sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja mereka diukur. Nah, kemudian ini adalah fungsi ya, fungsi akuntansi pertanggungjawaban itu sebagai istilahnya itu menekankan pelajaran penting bagi manajer maupun para akuntan. Nah, di sini diketahui faktor-faktor yang terkait dengan perilaku manusia yang sangat mendukung tercapainya target-target yang ditetapkan oleh perusahaan, misalnya atas departemen adalah pertama keteladanan. Nah, misalkan contoh dan keteladanan dari setiap manajer departemen dalam memenuhi tanggung jawab atas biaya dan laba yang mereka gariskan akan sangat berpengaruh terhadap seluruh anggota departemen tersebut. Nah, misalnya, jadi masing-masing departemen itu memiliki cost center-nya masing-masing, ya, atau pusat biayanya. Ya, jadi sebagai kontrol juga untuk departemen atau di seksi, ya, seksi atau unit tersebut dapat mengontrol pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan, ya. Jadi berpengaruh terhadap kinerja si departemen tersebut. Nanti kan ada laporannya ya. Oh, misalnya untuk departemen A dia biaya yang dikeluarkan misalnya bulan Januari misalnya 5 juta. Itu untuk misalnya untuk biaya lain-lain. Nah, kemudian di Februari ada kenaikan 1 juta misalnya 6 juta. Nah, itu juga menjadi bagian controlling juga. Apa nih kok bisa naik dari 5 juta ke 6 juta. Nah, itu fungsi dari akuntansi pertanggungjawaban yang lebihnya ke cost center atau pusat biaya. Jadi akan mengontrol pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing divisi atau departemen atau seksi atau unit. Nah, kemudian ada lagi motivasi. Nah, motivasi ini untuk mencapai target-target yang ditetapkan ya, akan menjadi pendorong utama mencapai keberhasilan departemen. Ya, jadi kayak gitu ya. Kemudian komunikasi juga. Ya, kalau komunikasi ini lebih ke arah ya antara antar anggota organisasi, staf, terus penyedia dan manajer dan antar departemen juga kan berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dan mencapai target yang ditetapkan. Oke, lanjut ya. Untuk bahasan akuntansi pertanggungjawaban sih kita lebih sederhana aja. Jadi intinya akuntansi pertanggungjawaban itu hanya 2 dalam praktiknya. Ada hanya dengan cost center dan profit center, ya, pusat laba dan pusat biaya.
Nah, apakah pusat labanya dipusatkan oleh pihak di kalangan manajemen, kan berdasarkan satu organisasi, ya. Dan kemudian untuk call center, apakah biayanya akan dipusatkan ke masing-masing departemen? Intinya seperti itu dari akuntansi pertanggungjawaban. Ya, terus untuk masalah pelaporan itu sendiri, akuntansi pertanggungjawaban ini adalah program ya, program yang melibatkan semua tingkat manajemen operasi dengan dibantu oleh divisi akuntansi dan divisi anggaran yang menyediakan laporan berbentuk harian, mingguan maupun bulanan. Nah, untuk proses penyusunan laporan pertanggungjawabannya ini mencakup penyusunan laporan untuk berbagai tingkat manajemen. Intinya seperti itu. Ya. Nah, ini dia laporan akuntansi pertanggungjawabannya. Pertama ada laporan pelaksanaan tanggung jawab merupakan laporan tanggung jawab atau accountability yang memiliki dua tujuan. Pertama, memberikan informasi kepada manajer dan atasan mengenai pelaksanaan atau kinerja dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian mendorong para manajer dan atasan untuk mengambil tindakan langsung yang diperlukan guna memperbaiki kinerja. Ya, jadi itu bentuk dari laporan pertanggungjawabannya lebih ke laporan tanggung jawab atau accountability-nya seperti apa. Ya, fungsinya masing-masing tadi intinya lebih untuk memperbaiki kinerja kinerja karyawan atau masing-masing kinerja departemen atau seksinya masing-masing. Itu fungsinya. Nah, terus informasinya juga disusun untuk si manajer ini memperoleh informasi yang relevan dengan bidang mereka, ya. Walaupun intinya nggak perlu berkaitan langsung dengan tanggung jawab spesifik atau kinerjanya. Beda dengan laporan keuangan. Nah, jadi kalau pertanggungjawaban ini lebih ke masing-masing seksi atau unitnya untuk mempertanggungjawabkan biaya yang dikeluarkan dalam bentuk harian, bulanan, mingguan, seperti itu. Ya. Nah, ini kata laporan yang baik untuk akuntansi pertanggungjawaban. Oke, ditujukan pada pihak yang tepat, pasti, konsisten, tepat waktu, teratur, mudah dipahami, ya. Penjelasan terinci, dapat dibandingkan, bersifat analitis, dan tingkat efisiensi. Jadi intinya kalau laporan yang baik itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Terus lebih mudah dipahami bentuk laporannya. Oke. Sampai sini lanjut. Ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut Ibu ya. mau nanya, Oke. Ibu ini kan bab 10, berarti bab 9 gak dibahas ya, Bu? Iya, bab 9 itu kita bahas activity based cost ABC. Kalau di bukunya, saya kan pakai bukunya siapa nih, Rudianto ya. Rudianto ini ada activity based costing. Ya, atau ABC. Nah, kalian pernah belajar akuntansi biaya kan? Iya, Bu. Nah, kenapa saya nggak bahas ABC? Karena di akuntansi biaya ini kita pernah belajar mengenai activity based costing, ya, atau istilahnya ABC. Nah, ini lebih ke bahas mengenai klasifikasi biaya dan permasalahan mengenai alokasi biaya seperti apa. Itu seperti itu. Jadi intinya kalau ABC ini lebih ke sistem akuntansi biaya tradisional. Ya, maka ini saya nggak bahas lagi karena di akuntansi biaya sudah jelaskan. Ya, jadi activity ini secara mengulang saja ya. Jadi intinya ABC atau activity based costing ini pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Nah, jadi intinya untuk activity based costing ini sumber daya yang dibebankan ke aktivitas, kemudian aktivitas ini dibebankan ke objek biaya berdasarkan penggunaan ABC. Nah, ABC memperkenalkan hubungan sebab akibat antara pemicu biaya atau cost driver dengan aktivitas. Ya, jadi biaya aktivitas costing itu biaya yang istilahnya itu yang dikeluarkan berdasarkan
aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Itu namanya activity based costing. Nah, aktivitas itu apa sih, ya kan? Aktivitas itu adalah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu badan usaha. Misalkan kegiatan gerakan atau serangkaian pekerjaan itu adalah aktivitas. Ya. Makanya saya nggak bahas karena menurut saya ini sudah dibahas di akuntansi biaya. Itu sekilas aja. Makanya saya bahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Oke? Baik, Nah, Ibu, terima kasih. Ya, untuk akuntansi pertanggungjawaban sih intinya yang tadi kita hanya kalian hanya karena pada praktiknya hanya ada cost center dan profit center, itu aja sih poinnya. Ya, nah ini kemudian ada alokasi biaya ya. Jadi secara umum biaya yang dikeluarkan perusahaan selama suatu periode tertentu dialokasikan dengan tujuan meramalkan dampak ekonomi keputusan yang dibuat para pengelola organisasi perusahaan. Ya, kemudian memberikan motivasi, terus pengukuran pendapatan dan penetapan harga. Nah, ini adalah pengalokasian biaya ya. Tujuannya untuk meramalkan, memberikan motivasi, terus melakukan pengukuran, kemudian ada penetapan harga. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini contoh ya. Di sini ada PT Doremi, produsen peralatan elektronik yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini menyusun sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan struktur organisasi perusahaan. Nah, ini struktur organisasinya. Ya, direktur utama, pemasaran, direktur produksi, direktur keuangan. Kemudian di direktur produksi ada manajer bahan, kemudian ada manajer produk akhir, dan manajer pabrikasi. Nah, di manajer pabrikasi turunannya ada kepala unit perakitan, kemudian ada kepala unit penyelesaian akhir, dan kepala unit pengepakan. Nah, kemudian kepala unit perakitan, ini turunannya ada kepala bagian komponen dasar, kepala bagian komponen penunjang, dan kepala bagian pekerja pabrik. Nah, ini contoh dari struktur organisasi dalam satu perusahaan ya. Ini contoh ya, si PT Doremi. Jadi itu adalah struktur organisasi PT Doremi, perusahaan peralatan elektronik yang berlokasi di Jakarta. Ya. Nah, di sini perusahaan Doremi ini menyusun sistem akuntansi pertanggungjawabannya berdasarkan struktur organisasi perusahaan. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya misalnya laporan perusahaan nih. Ada biaya overhead, direktur utama, kemudian ada laporan perusahaan biaya overhead, manajer publikasi, terus laporan perusahaan biaya overhead untuk direktur produksi. Ya, jadi berdasarkan turunan aja, berdasarkan struktur organisasi. Ini contohnya seperti ini. Ya, tadi kan direktur manajer bahan, manajer produksi, dan manajer publikasi harus memberikan laporan akuntansi pertanggungjawabannya ke direktur produksi kayak gitu. Terus kepala unit perakitan, kepala unit penyelesaian akhir, dan kepala unit pengepakan harus memberikan akuntansi pertanggungjawabannya ke manajer pabrikasi kayak gitu maksudnya. Ya, bentuknya kayak gini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Mengenai akuntansi pertanggungjawaban? Singkat untuk materi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, coba kalian cari akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan bebas. Misalnya PT, coba kalian cari di internet ya mengenai bentuk contoh akuntansi pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Ya, bebas. Apakah bisa berdasarkan profit centernya, terus berdasarkan cost centernya, atau berdasarkan dari struktur organisasi. Nah, ini kan contoh dari PT Doremi berdasarkan struktur organisasi untuk akuntansi pertanggungjawabannya. Nah, jadi 3 itu.
cari berdasarkan satu organisasi, bukan ketiga, maksudnya pilih salah satu lah, ya. Nggak semuanya perusahaan menggunakan tiga-tiganya, ya. Tapi kalau misalnya ada ketiganya itu lebih bagus, ya. Paham nggak maksud saya? Kurang paham, Bu. Oke. Jadi kalian cari contoh bentuk laporan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan. Ya, bebas. Bebas deh, bebas. Paham nggak? Udah paham? Halo? Sudah paham? Gimana Muhammad Nuh? Paham nggak untuk tugasnya? Iya, Bu, paham. Coba Muhammad Nuh dijelasin, apa itu akuntansi pertanggungjawaban Muhammad Nuh? Jelasin. Iya, Bu, sebentar. Sebentar. Lagi ngapain sebentar? Lagi baru bangun ya? Enggak, Bu. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan biaya. Contohnya gimana? Contoh sederhananya deh yang kamu tangkep mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Contoh sederhananya, Gimana? kayak di sebuah perusahaan, Bu. Di sebuah perusahaan yang disusun sedemikian rupa kayak ada biaya anggarannya, sistem akuntansinya, terus sistem pelaporan biaya pengeluaran. Oke. Terus untuk jenis akuntansi pertanggungjawabannya apa aja? Jenis-jenisnya, ada yang fungsional berdasarkan aktivitas atau activity based responsibility accounting, dan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi atau strategic based responsibility accounting. Jenis pusat pertanggungjawaban. Di sini ada pusat biaya atau cost center, terus ada pusat laba dan pusat investasi. Ya, itu ada jenis pusat pertanggungjawaban. Nah, aktual perusahaan itu, ya aktualnya nih, untuk pusat investasi jarang perusahaan mempraktekkan pusat investasi. Nah, perusahaan tuh sering mempraktekkan untuk pusat biaya dan pusat laba atau cost center dan profit center. Itu adalah jenis dari pusat pertanggungjawaban atau jenis dari akuntansi pertanggungjawaban. Paham? Baik, Bu, paham, dimengerti. Oke. Makasih Muhammad Nuh. Good. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Hari, Bu, kayaknya mau nanya tuh, Hari. Hari, silakan, Ri. Mana Hari? Hari ya, Hari. Mana Hari? Diaktifin dong itu apa namanya kameranya. Nyoman, Anastasia, Putri Eka, Ainun, Wildan, lagi pada ngapain nih? Tidur.
kelihatan mukanya. Mana? Junior, Cindy, oke. Ada yang bertanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak mengenai akuntansi pertanggungjawaban? Ada nggak, Wildan? Nah, intinya tugasnya silahkan kalian cari contoh ya, contoh atau bentuk akuntansi pertanggungjawaban, bebas dari perusahaan apa aja, ya. Sama Bu sama ke pagi apa beda? Sama, semuanya sama. Pas pagi juga nanti akan tugas nanti saya share di grup seperti biasa. Ada pertanyaan lagi nggak? Ibu ini diketik di Word atau tulis tangan? Tulis tangan ya. Ya, tulis tangan ya. Bukan saya nggak percaya sama kalian. Biar ada kerjaan lah. Masa copy paste. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Deadline-nya Bu, Biasa. kan laporan mah banyak Bu. Iya, laporan. Jadi satu aja bentuk, kamu set aja tuh, misalkan contoh laporan pertanggungjawaban gitu. Contoh. Tapi kalau sama, oke pasti sama. Tapi kalian untuk membedakannya itu kalian rangkum lah itu kalian singkat-singkat atau kalian rangkum. Ya, intinya contoh dari bentuk laporan akuntansi pertanggungjawaban lah itu aja ya. Nah tadi kan jenisnya itu ada cost center, ada profit center, terus berdasarkan struktur organisasi. Nah silakan bebas ya, paham ya? Oke, paham ya? Si Ahmad Ripaldi baru nyampe nih, baru masuk nih si Ahmad. Oke, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada lagi yang bertanyain? Halo, cukup ya. Saya absen. Ahmad Ripaldi, Ahmad, mana Ahmad? Ahmad, Ya, Bu. kamu baru masuk kemana? Kamu baru masuk, baru Bu, join. jaringannya baru stabil, Bu. Oke. Tadi udah merhatiin juga, Bu, di Zoom si Egi. Oke, udah perhatiin ya. Coba jelasin, ngulangin lagi nih. Apa yang kamu tahu mengenai akuntansi pertanggungjawaban? Apa, Pat? Kata kamu udah perhatiin tadi. Coba apa? Kata kamu udah perhatiin tadi. Coba apa? Itu jenis pusat biaya, Bu. Pusat biaya, Bu. Ya oke, pusat biaya. Terus? Pusat laba. Mm-mm. Selanjutnya sama pusat investasi. Oke, itu jenisnya ya. Oke. Nah, biasanya kalau perusahaan itu mempraktekkan yang mana? Ketiganya dipraktekkan atau yang mana yang dipraktekkan dalam satu perusahaan aktualnya ya? Perusahaan-perusahaan tuh. Yang mana, Mat? Biasanya sih yang di itu, Bu, jenis biaya, Bu, sama jenis investasi. Bener nggak? Bu. Biaya sama investasi. Bener nggak, Wildan? Apa, Bu? Bener nggak itu? Laba sama investasi.
laba sama investasi. yang di praktek aktualnya ya, pada praktiknya perusahaan ketiganya digunakan atau apa saja yang dipakai atau dipraktekkan dalam satu perusahaan gitu untuk jenis biaya. Tadi kan kata Ahmad sama Wildan investasi sama laba, bener nggak? Bener nggak tuh? Dia Miranti, Ya, Bu. bener nggak? Bener, Bu. Kalian dengerin saya nggak sih? Tadi saya udah jelasin gitu panjang lebar. Dengerin, Bu. Ya, jadi intinya yang dipraktikkan aktual, yang dipraktikkan nih sama perusahaan itu profit center dan investasi gitu. Pusat investasi dua itu. Iya. Bener nggak? Iya, Bu. Iya. Enggak, Bu. Siapa yang mau jawab Cost tadi? center sama profit center, Bu. Nah, cost center dan profit center nih ya berarti yang tidur, berarti yang jawab profit center sama investasi ini nggak fokus nih, nggak dengerin nih.